Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman. Kali ini kita akan mengungkap kisah mengerikan yang terjadi di balik dinding sebuah sekolah. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, ternyata menyimpan rahasia kelam yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan tangan menunjuk kanan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan tuliskan komentar angka 1 jika kisah ini membuatmu merinding, atau angka 2 jika kamu ingin lebih banyak kisah nyata kelam lainnya. Di sebuah rumah yang sepi, lampu teras berpendar pucat seperti lilin yang kehabisan sumbu. Jam dinding meneteskan bunyi, tik-tak, yang terasa seperti palu kecil memukul-mukul dada. Seempat orang wanita kisaran umur 40-an, Ratna berdiri di ambang pintu, jemarinya menggenggam ponsel dengan layar yang kian dingin, menampilkan pesan terkirim tanpa tanda baca, "Rudy, kamu di mana?" Tak ada balasan. Hening, lalu angin malam menyeret bau lembab dari kebun belakang, campuran tanah basah, daun kering, dan sisa-sisa hujan siang yang belum juga mengering. Pukul 7. 8. 8:30. Rudy belum pulang. Di meja makan ada piring sayur lodeh yang sudah membentuk lapisan minyak tipis di permukaannya, sendok berkilat memantulkan bayangan yang bergetar. Ratna memindahkannya ke tudung saji, menutup pelan, seolah gerakan itu bisa menunda kekhawatiran yang mulai mencubit-cubit napehnya. Ia menekan nomor Rudy, nada sambung berdering lagi, lalu mati. Kenapa mati? Baterai habis? Sinyal hilang? Atau, pikiran itu berlari begitu cepat, atau sesuatu telah terjadi di antara pintu gerbang sekolah dan jalan pulang yang biasanya dilalui Rudy bersama Tusman? Ratna menyambar jaket tipis, menutup pintu tanpa benar-benar yakin telah mengunci, dan melangkah cepat melewati gang sempit yang menuntun ke jalan raya. Lampu-lampu neon dari warung kopi berkedip pelan, aroma kopi tubruk bercampur asap rokok menyambar hidung, tawa beberapa pemuda terdengar datar, semua terasa biasa, terlalu biasa, hingga justru menegaskan ketidakbiasaan yang menghantui langkahnya malam itu. Di ujung gang, ia menoleh ke kiri, ke arah sekolah yang kini hanya menyisakan siluet bangunan dari jarak jauh, lalu mempercepat langkah. "Pak Satpam," serunya begitu mendekat gerbang besi yang setengah tertutup. Satpam tua terlonjak, menurunkan radio kecil yang memekik lirih. "Bu Ratna? Ada perlu?" Suaranya ragu, seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi tak menyenangkan. "Anak saya, Rudy, belum pulang. Tadi bilangnya remedial. Katanya. Saya kira dia masih di kelas." Tahu-tahu sekarang, Ratna menelan ludah yang terasa seperti pasir halus. Satpam mengerutkan dahi. "Remedial jam berapa, Bu?" "Setahu saya, sejak jam 4 sekolah sudah sepi." Ratna memandang ke halaman yang remang. Bangku-bangku beton di bawah pepohonan membentuk bayang-bayang aneh, seperti makhluk-makhluk yang sedang membicarakan rahasia yang bukan milik mereka. Dia tadi pagi terlambat. Biasanya kalau terlambat, dipanggil ke ruang BK. Mungkin dia disuruh bersih-bersih? Satpam menggeleng pelan. "Ruang BK? Bu, jam segini," ia tak melanjutkan. Sebuah jeda yang panjang dan dingin muncul di sana, jeda yang terdengar lebih bising daripada suara radio kecilnya. Ratna menatap gerbang itu, besi yang dingin, catnya mengelupas, ada noda kehitaman di bawahnya, bekas air, mungkin. Atau bukan. "Boleh saya cek? Hanya sebentar. Saya cemas." Satpam mendesah, lalu membuka gerbang dengan suara berderit, suara yang seperti protes dari logam tua yang tak ingin mengalah pada malam. Mereka berjalan melintasi lapangan yang mulai berembun, menuju koridor panjang. Lantai keramik memantulkan cahaya seadanya, poster, "Disiplin adalah kunci sukses," bergetar ditimpa angin, menimbulkan bunyi, krik, yang terasa menggores gendang telinga. Di ujung koridor ada pintu kayu berplakat, "Bimbingan konseling." Ratna merapat. Pegangan pintu dingin. Ia mengetuk, sekali, 2 kali. Tidak ada jawaban. Satpam meraih senter, menyorot ke celah bawah pintu. Hanya gelap. Hanya debu. Namun hidung Ratna menangkap sesuatu, aroma samar yang tak bisa ia definisikan, anyir, tipis sekali, seperti besi berkarat yang disiram hujan. "Pak, Bapak cium?" tanyanya, suaranya bergetar. Satpam mengangkat senter,
menyorot plester yang menutup retakan pada bingkai pintu. Mungkin dari gudang belakang, Bu. Kadang ada tikus mati. Besok pagi anak kebersihan bereskan. Ia memalingkan senter, seolah sinar itu bisa mengusir rasa tak nyaman yang tiba-tiba memenuhi lorong. Ratna memaksa menelan rasa mual yang merayap diam-diam. Ia melangkah mundur, menatap satu-satu jendela kelas yang gelap bagai lubang mata raksasa. Apa Rudi di sini? Apa dia sempat meninggalkan tanda? Di dadanya, suara jam dinding di rumah seolah berpindah, berdetak lebih keras, menghitung mundur sesuatu yang belum ia pahami. Malam semakin tebal. Angin mendorong dedaunan kering menyeret-nyeret di lantai koridor, menimbulkan desis seperti bisik-bisik rahasia. Ratna menarik napas panjang, mencoba menahan air mata. Kalau begitu saya pulang dulu, Pak. Saya akan telepon polisi. Senter menyorot wajahnya hanya sebentar, cukup untuk memperlihatkan mata yang bengkak, bibir yang menggigil, dan tekad yang pelan-pelan mengeras di sisinya. Di perjalanan pulang, jalan sepi bukan lagi teman. Lampu-lampu oranye di pinggir trotoar membentuk garis putus-putus yang menusuk pandangannya. Ada suara motor melintas, ada suara anjing menyalak entah dari mana, dan ada satu suara yang lebih nyaring dari segalanya. Suara hati seorang ibu yang menolak menerima kemungkinan terburuk. Ratna menekan nomor 110 dengan jempol yang basah keringat, kemudian berkata singkat, tercekat, namun tajam, anak saya hilang. Dia terakhir terlihat di sekolah. Tolong. Di seberang sana, suara operator terdengar profesional, datar, tapi menyimpan nada yang membuat Ratna sedikit lebih tegak. Baik, Bu. Mohon tenang. Kami catat. Nama anaknya siapa? Terakhir terlihat jam berapa? Pertanyaan-pertanyaan itu mengalir, dan dengan setiap jawaban, Ratna merasa ada seutas tali yang menegang dari dadanya menuju sesuatu yang gelap di ujung sana. Sesuatu yang belum ia lihat, namun baunya seperti anyir besi, lembab, dan tanah yang diaduk-aduk. Sebelum menutup telepon, Ratna menatap kembali ke arah sekolah, hanya siluet bangunan. Namun, apakah benar hanya siluet? Atau di balik kegelapan itu ada mata yang mengintip dari celah tirai, ada tangan yang menyingkap keheningan, ada mulut yang menahan jeritan histeris agar tidak memecah malam? Ia tak tahu. Belum. Yang ia tahu hanya satu, besok pagi, ia akan berdiri di kantor polisi dengan tekad yang tajam seperti pisau baru diasah. Dan untuk kalian yang mendengarkan, bertanya-tanya di depan layar, apakah ini hanya anak hilang yang biasa? Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih kelam, yang selama ini ditutupi rapi oleh aturan, seragam, dan papan visi misi? Kita akan menelusuri terkuaknya kebenaran, satu pintu demi pintu, satu bau demi bau, satu jejak yang mungkin, hanya mungkin, membawa kita pada fakta mengejutkan di tempat yang tidak pernah kita curigai. Ruang BK yang katanya adalah ruang untuk memperbaiki, bukan mengadili. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke koridor-koridor gelap itu, izinkan aku mengajak kalian, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan komentar angka 1, jika kalian ingin mengikuti penyelidikan ini sampai akhir, atau angka 2, kalau kalian punya firasat lain tentang apa yang sedang terjadi. Dukungan kalian membuat cerita seperti ini terus hidup, dan setiap suara kalian adalah senter yang menembus gulita. Malam merapat. Ratna menutup pagar rumahnya dengan bunyi, krek, yang menggema pendek. Di balik pintu, jam dinding kembali berdetak, detik-detik yang seakan berbisik, besok, semuanya akan dimulai. Dan ketika fajar datang, bersama dinginnya embun di pucuk rumput halaman kantor polisi, sebuah pintu akan terbuka, pintu pertama dari rangkaian pintu yang akan membawa kita pada kenyataan yang selama ini dikubur, bukan hanya di tanah, tapi juga di hati orang-orang yang memilih bungkam. Pagi menjelang, matahari meneteskan cahaya keemasan di antara dedaunan mahoni di halaman sekolah. Dari luar, sekolah itu tampak begitu biasa, begitu tenang. Papan nama biru yang mulai pudar catnya berdiri kokoh di gerbang depan, dihiasi slogan besar yang bertuliskan, disiplin, cerdas, berakhlak mulia. Anak-anak berlarian masuk, sebagian tertawa, sebagian menguap karena semalam begadang, dan sebagian lagi menunduk takut saat melihat sosok yang berdiri di dekat ruang BK, guru bimbingan konseling. Teman-teman, kalau kalian pernah sekolah,
kalian pasti tahu bagaimana rasanya dipanggil ke ruang BK. Ruangan yang katanya tempat membimbing, tapi seringkali jadi momok menakutkan bagi mereka yang terlambat, ribut di kelas, atau berbuat salah kecil. Bagi murid nakal, pintu itu bukan sekadar pintu kayu dengan papan nama, melainkan gerbang menuju dunia penuh intimidasi. Begitulah pandangan anak-anak terhadap sosok Pak BK ini. Namanya sering dibisikkan dengan nada rendah di kantin sekolah, awas, jangan sampai ketahuan Pak BK. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya kaku, suaranya dalam seperti gong yang dipukul. Tatapannya tajam, seakan mampu membaca isi kepala murid-murid yang lewat. Rambutnya tersisir rapi, tapi kumis tebal yang dibiarkan tumbuh tak beraturan memberi kesan menyeramkan. Bagi guru-guru lain, ia adalah rekan kerja yang tegas. Bagi murid-murid, ia lebih mirip bayangan gelap yang selalu mengintai. Koridor sekolah panjang, dindingnya dipenuhi poster motivasi yang mulai sobek di ujung-ujungnya. Ada poster tentang narkoba, tentang pentingnya taat peraturan, tentang senyum adalah ibadah. Tapi di antara poster-poster itu, ada satu poster yang sering diabaikan, tata tertib sekolah, dengan tulisan, hukuman membentuk karakter. Kalimat itu seolah menemukan tempat hidupnya di tangan guru BK. Suasana pagi seakan berjalan normal. Suara bel berdentang nyaring, murid-murid berhamburan masuk kelas. Di ruang guru, tawa kecil terdengar ketika beberapa pengajar membicarakan gosip tetangga atau harga bahan pokok yang naik. Semua terlihat damai. Namun di balik kedamaian itu, ada rahasia yang disembunyikan rapat. Sesuatu yang bahkan sebagian guru pun enggan membicarakan. Rudy, anak kelas 11 yang semalam hilang, dikenal bandel. Sering terlambat, kadang bolos, dan suka melawan saat ditegur. Tapi teman-temannya tahu, ia tidak pernah berniat jahat. Ia hanya remaja yang mencari perhatian. Ratna, ibunya, selalu menasihati dengan sabar, meski kadang air mata jatuh di malam hari ketika mengingat betapa sulitnya membesarkan anak seorang diri. Guru-guru lain seringkali menasihati Rudy, tapi selalu ada satu kalimat yang muncul, biar Pak BK yang urus. Dan setiap kali kalimat itu diucapkan, wajah anak-anak lain langsung berubah tegang. Mereka tahu apa artinya dipanggil ke ruang itu. Dari luar memang terlihat biasa, hanya meja, kursi, dan lemari arsip. Namun dari cerita-cerita bisik-bisik di lorong, ada hal-hal yang jauh lebih gelap. Ada murid yang dipanggil, dimarahi habis-habisan, lalu pulang dengan mata sembab. Ada juga yang mengaku dipukul, tapi tak berani bersuara. Semua menganggap itu sekadar rumor, sampai satu persatu murid benar-benar menghilang tanpa jejak. Teman dekat Rudy, Tusman, masih mengingat jelas bagaimana tatapan guru BK saat memanggil mereka pagi itu. Tatapan penuh amarah, bibirnya hanya mengucap singkat, kamu ikut saya setelah jam pulang. Nada suaranya dingin, seperti vonis yang tak bisa ditawar. Tusman lolos, tapi Rudy tak pernah keluar lagi dari ruang itu. Di sekolah, gosip beredar cepat. Beberapa murid membicarakan Rudy di kantin, berbisik sambil melirik ke arah ruang BK. Katanya, semalam dia masih di sekolah. Ah, mana mungkin. Pasti kabur. Tapi, kalau kabur kenapa HP-nya mati? Bisikan-bisikan itu menambah tebal kabut kecurigaan. Ada yang ketakutan, ada yang pura-pura tak peduli, dan ada juga yang yakin sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi. Pagi itu, suasana sekolah tampak normal di permukaan. Namun jika kalian berdiri di tengah lapangan dan benar-benar memperhatikan, ada hal-hal kecil yang tidak biasa. Burung gagak yang hinggap di atap gudang belakang, bau samar yang tercium ketika angin berembus, dan suara pintu ruang BK yang berderit meski tak ada murid yang masuk. Normal di mata banyak orang, tapi abnormal bagi mereka yang peka. Dan disinilah letak awal tragedi. Sebuah sekolah yang semestinya jadi tempat aman bagi anak-anak, justru berubah menjadi tempat pembantaian yang tak terbayangkan. Satu demi satu anak nakal dipanggil, dan satu demi satu mereka hilang dari daftar hadir kelas. Tapi guru-guru lain memilih bungkam. Apakah mereka tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Pertanyaan itu menggantung, menambah rasa ngeri di balik suasana yang seolah-olah biasa saja. Karena kebenaran, teman-teman, seringkali tidak berdiri di tengah cahaya terang. Ia bersembunyi di sudut-sudut gelap, menunggu saatnya terungkap.
Dan di sekolah ini, cahaya pagi hanyalah topeng yang menutupi sesuatu yang jauh lebih hitam daripada malam itu sendiri. Di balik dinding rumah sederhana di pinggir kampung, kehidupan Ratna dan Rudi berjalan dengan segala keterbatasan. Rumah itu berdinding semen setengah jadi, atap seng berkarat yang berderak setiap kali angin malam bertiup, dan halaman kecil tempat Ratna menanam cabai serta kangkung untuk kebutuhan sehari-hari. Kehidupan mereka tidak mudah, namun Ratna selalu berusaha menutupinya dengan senyum di depan anak semata wayangnya. Makannya habis ya, Ruth. Jangan sering jajan di luar, Mama masak sendiri biar hemat, begitu sering Ratna berkata setiap kali meletakkan lauk sederhana di meja. Rudi hanya mengangguk, kadang menggerutu, kadang tersenyum kecut. Ia tahu ibunya sudah lelah bekerja sebagai buruh cuci dari rumah ke rumah, tapi sebagai remaja, ia juga sering merasa memberontak. Rudi bukan anak sempurna. Ia sering terlambat bangun, malas masuk kelas, dan lebih suka nongkrong bersama Tusman, sahabat karibnya, di warung kopi dekat sekolah. Tusman dan Rudi bagai dua sisi koin yang tak bisa dipisahkan, Tusman yang lebih tenang, Rudi yang lebih keras kepala. Mereka selalu bersama, entah untuk mengerjakan PR atau sekadar iseng mengganggu teman sekelas. Namun di balik kenakalannya, Rudi punya hati lembut. Setiap kali Ratna sakit, ia rela bangun dini hari membuatkan bubur instan. Setiap kali ibunya terisak diam-diam di dapur karena uang belanja menipis, ia berpura-pura tak mendengar tapi diam-diam menyisihkan uang jajan untuk membeli beras. Tetapi dunia luar tidak melihat sisi itu. Bagi guru-guru, Rudi adalah murid bermasalah. Label, nakal, melekat padanya. Ia sering jadi target teguran, dan yang paling sering menyebut namanya dalam buku catatan pelanggaran adalah guru BK. Rudi terlambat. Rudi tidak pakai seragam lengkap. Rudi ribut di kelas. Lembar demi lembar, nama itu tercatat seperti dosa yang tak pernah bisa dihapus. Ratna, meski hatinya sakit, selalu menerima surat panggilan orang tua dengan sabar. Ia datang ke sekolah, duduk di kursi ruang guru, menunduk saat mendengar keluhan. Saya minta maaf, Pak. Anak saya memang susah diatur. Tapi dia baik, sungguh baik kalau di rumah. Kata-kata itu seolah angin lalu bagi sebagian guru. Mereka hanya menggeleng, seolah sudah lelah dengan alasan seorang ibu tunggal yang mencoba melindungi anaknya. Ada kalanya Ratna pulang dengan mata sembab, menatap Rudi yang tidur pulas. Dalam hati ia berdoa, "Ya Tuhan, lindungi anak ini. Kalau dia nakal, biar saya yang menanggung dosanya." Doa seorang ibu yang tak pernah berhenti, meski anak itu tak selalu mendengar. Dan malam sebelum Rudi menghilang, ada sesuatu yang janggal. Ratna menyiapkan makan malam, tapi Rudi tak banyak bicara. Ia hanya termenung sambil menatap ponselnya, lalu berkata lirih, "Besok aku bakal dipanggil lagi, MA. Soalnya tadi telat." Ratna terdiam, dadanya seperti diremas. Ia ingin melarang, ingin berkata jangan pergi. Tapi bagaimana mungkin seorang ibu melarang anaknya ke sekolah? Ratna hanya tersenyum tipis, menyembunyikan keresahan. "Hati-hati ya, Nak. Jangan macam-macam lagi." Rudi mengangguk, lalu masuk kamar. Itu terakhir kalinya Ratna melihat anaknya dengan tenang. Keesokan harinya, Rudi benar-benar dipanggil. Tusman melihatnya berjalan ke ruang BK dengan wajah pasrah, membawa buku catatan pelanggaran yang lusuh. "Nanti gue nyusul, Ruth," kata Tusman sambil mengangkat tangan. Rudi hanya melambaikan tangan, tanpa tahu bahwa langkah itu adalah langkah terakhirnya di dunia luar. Sejak saat itulah, kisah berubah. Sejak langkah itu, hidup Ratna menjadi tak lagi sama. Karena hari itu adalah hari di mana ruang BK berhenti menjadi ruang bimbingan, dan mulai menjadi ruang kematian. Hari itu matahari tergelincir ke barat, menyisakan langit jingga yang berangsur pudar. Anak-anak sudah lama meninggalkan sekolah, suara tawa mereka hanya tinggal gema samar yang tertiup angin. Namun satu bangku di kelas 11 masih kosong, tas masih tergantung di sandaran kursi, dan buku catatan terbuka pada halaman penuh coretan. Nama di sudut kanan atasnya jelas, Rudi. Tusman berjalan cepat ke halaman sekolah, matanya mencari-cari sosok sahabatnya. Ia mengingat jelas bagaimana beberapa jam lalu Rudi dipanggil guru BK. Panggilan yang singkat, penuh tekanan, "Kamu ikut saya, sekarang." Setelah itu,
Rudi tak pernah kembali ke kelas. Tusman menunggu di gerbang, menunggu di kantin, menunggu di lapangan, tapi hingga suara adzan maghrib berkumandang, Rudi tak juga keluar. Hening. Koridor panjang terasa lebih sunyi dari biasanya. Lantai dingin memantulkan cahaya lampu neon yang berkelip-kelip, seperti menahan rahasia yang tak berani terucap. Tusman menggigit bibir, hatinya berdesir. Ia ingin mengetuk pintu ruang BK, tapi langkahnya tertahan, ada sesuatu di balik pintu itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di rumah, Ratna mulai gelisah. Waktu makan malam lewat begitu saja tanpa Rudi. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Ia mondar-mandir di ruang tamu, menatap jam dinding, lalu berulang kali mengintip ke jalanan sepi. Tetangga lewat sempat bertanya, "Belum pulang, Bu Ratna?" Ia hanya tersenyum kaku, menutupi gemetar di jemari. Pukul 8 malam, Ratna tak lagi bisa menunggu. Ia melangkah ke sekolah, menemui satpam, mengetuk ruang BK. Hasilnya nihil. Semua guru yang ia hubungi mengatakan hal sama, mereka tidak tahu. Bahkan ada yang menuduh halus, "Mungkin kabur, Bu." Anak-anak seusia Rudi sering begitu. Tuduhan itu membuat Ratna semakin perih. Ia tahu anaknya nakal, tapi bukan tipe yang kabur meninggalkan rumah. Malam semakin pekat. Ratna akhirnya menelpon polisi, suaranya patah-patah, bercampur tangis. "Tolong, anak saya hilang. Namanya Rudi. Terakhir terlihat di sekolah." Kantor polisi mencatat laporan itu, meski beberapa anggota awalnya menganggap biasa. Remaja hilang. Pasti kabur. Pasti nongkrong. Namun ada satu hal yang membuat petugas berubah wajah. Rudi terakhir terlihat di ruang BK. Keesokan paginya, penyelidikan dimulai. Polisi mendatangi sekolah, menanyakan pada murid-murid. Tusman yang masih ketakutan akhirnya bersuara. Dengan suara serak, ia berkata, "Saya lihat sendiri, Pak." Rudi dipanggil masuk ke ruang BK setelah sekolah. Tapi sampai malam, dia nggak keluar lagi. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam. Wajah polisi menegam, buku catatan terbuka lebar. Mereka menoleh ke arah ruang BK, pintu kayu coklat yang berdiri kaku di ujung koridor, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Suara pintunya semalam, suara derit besi gerbang, dan bau samar yang tercium, semua mulai tersambung dalam pikiran Ratna. Saat itu juga, kecurigaan mengerucut pada satu orang, guru BK. Ia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Rudi. Ia adalah orang yang selama ini menjadi momok di kalangan murid. Dan kini, di balik tatapan matanya yang datar, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan segera terbongkar. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, disinilah cerita berubah dari sekadar anak hilang, menjadi tragedi yang menggetarkan. Karena setiap pertanyaan Ratna, setiap langkah polisi, dan setiap bisik-bisik murid, akan membawa kita lebih dekat pada terkuaknya rahasia kelam yang terkubur di balik tembok sekolah ini. Hari itu matahari tergelincir ke barat, menyisakan langit jingga yang berangsur pudar. Anak-anak sudah lama meninggalkan sekolah, suara tawa mereka hanya tinggal gema samar yang tertiup angin. Namun satu bangku di kelas 11 masih kosong, tas masih tergantung di sandaran kursi, dan buku catatan terbuka pada halaman penuh coretan. Nama di sudut kanan atasnya jelas, Rudi. Tusman berjalan cepat ke halaman sekolah, matanya mencari-cari sosok sahabatnya. Ia mengingat jelas bagaimana beberapa jam lalu Rudi dipanggil guru BK. Panggilan yang singkat, penuh tekanan, "Kamu ikut saya, sekarang." Setelah itu, Rudi tak pernah kembali ke kelas. Tusman menunggu di gerbang, menunggu di kantin, menunggu di lapangan, tapi hingga suara adzan maghrib berkumandang, Rudi tak juga keluar. Hening. Koridor panjang terasa lebih sunyi dari biasanya. Lantai dingin memantulkan cahaya lampu neon yang berkelip-kelip, seperti menahan rahasia yang tak berani terucap. Tusman menggigit bibir, hatinya berdesir. Ia ingin mengetuk pintu ruang BK, tapi langkahnya tertahan, ada sesuatu di balik pintu itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di rumah, Ratna mulai gelisah. Waktu makan malam lewat begitu saja tanpa Rudi. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Ia mondar-mandir di ruang tamu, menatap jam dinding, lalu berulang kali mengintip ke jalanan sepi. Tetangga lewat sempat bertanya, "Belum pulang, Bu Ratna?"
Ia hanya tersenyum kaku, menutupi gemetar di jemari. Pukul 8 malam, Ratna tak lagi bisa menunggu. Ia melangkah ke sekolah, menemui satpam, mengetuk ruang BK. Hasilnya nihil. Semua guru yang ia hubungi mengatakan hal sama, mereka tidak tahu. Bahkan ada yang menuduh halus, mungkin kabur, Bu. Anak-anak seusia Rudi sering begitu. Tuduhan itu membuat Ratna semakin perih. Ia tahu anaknya nakal, tapi bukan tipe yang kabur meninggalkan rumah. Malam semakin pekat. Ratna akhirnya menelpon polisi, suaranya patah-patah, bercampur tangis. Tolong, anak saya hilang. Namanya Rudi. Terakhir terlihat di sekolah. Kantor polisi mencatat laporan itu, meski beberapa anggota awalnya menganggap biasa. Remaja hilang. Pasti kabur. Pasti nongkrong. Namun ada satu hal yang membuat petugas berubah wajah. Rudi terakhir terlihat di ruang BK. Keesokan paginya, penyelidikan dimulai. Polisi mendatangi sekolah, menanyakan pada murid-murid. Tusman yang masih ketakutan akhirnya bersuara. Dengan suara serak, ia berkata, "Saya lihat sendiri, Pak." Rudi dipanggil masuk ke ruang BK setelah sekolah. Tapi sampai malam, dia nggak keluar lagi. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam. Wajah polisi menegam, buku catatan terbuka lebar. Mereka menoleh ke arah ruang BK, pintu kayu coklat yang berdiri kaku di ujung koridor, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Suara pintunya semalam, suara derit besi gerbang, dan bau samar yang tercium, semua mulai tersambung dalam pikiran Ratna. Saat itu juga, kecurigaan mengerucut pada satu orang, guru BK. Ia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Rudi. Ia adalah orang yang selama ini menjadi momok di kalangan murid. Dan kini, di balik tatapan matanya yang datar, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan segera terbongkar. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, disinilah cerita berubah dari sekadar anak hilang, menjadi tragedi yang menggetarkan. Karena setiap pertanyaan Ratna, setiap langkah polisi, dan setiap bisik-bisik murid, akan membawa kita lebih dekat pada terkuaknya rahasia kelam yang terkubur di balik tembok sekolah ini. Siang itu, kantor polisi berbau campuran kopi pahit dan kertas basah. Ratna duduk di kursi besi dengan wajah pucat, tangannya menggenggam foto Rudi yang sudah kusam karena terus dipeluk sejak semalam. Di hadapannya, pintu terbuka. Seorang anak laki-laki masuk dengan langkah ragu, seragam putih abu yang sudah kusut, wajahnya pucat pasi. Dialah Tusman, sahabat terdekat Rudi, satu-satunya saksi yang melihat Rudi terakhir kali. Tusman menunduk dalam, keringat dingin menetes dari pelipis meski ruangan itu tidak panas. Polisi mempersilakannya duduk. Suara ballpoint mulai menulis di atas kertas laporan. "Nak, kami butuh kamu jujur. Terakhir kali kamu lihat Rudi di mana?" Tusman menggigit bibirnya, suaranya lirih nyaris tenggelam. "Kemarin, setelah jam sekolah selesai, saya lihat dia dipanggil Pak BK." Polisi menoleh cepat. "Dipanggil ke ruang BK? Untuk apa?" "Karena Rudi telat masuk pagi, Pak. Guru BK bilang, kamu ikut saya setelah sekolah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dia masuk, tapi habis itu, saya tunggu, nggak pernah keluar lagi." Ratna spontan terisak, menutup mulut dengan tangan. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam hatinya. Rudi masuk ke ruang BK, dan tidak pernah kembali. Tusman melanjutkan dengan suara gemetar, "Saya tunggu sampai maghrib, Pak. Saya pikir dia masih disuruh bersih-bersih atau dimarahi. Tapi pintunya tetap tertutup. Lampu ruang BK masih nyala, tapi nggak ada suara. Saya takut, jadi saya pulang. Saya harusnya nggak ninggalin dia sendirian." Suaranya pecah, air mata jatuh di meja kayu. Polisi saling pandang. Catatan itu bukan lagi sekadar anak hilang. Ada sesuatu yang serius. "Nak, apakah kamu lihat atau dengar sesuatu yang aneh dari dalam ruang BK?" Tusman ragu, lalu menunduk lebih dalam. Saya cium bau, Pak. Bau anyir, seperti besi berkarat. Saya pikir ada tikus mati. Tapi makin malam, baunya makin kuat. Saya takut, jadi saya lari." Ruangan mendadak hening. Bau anyir. Pintu tertutup. Lampu menyala tanpa suara.
Semua tanda-tanda itu menyalakan alarm dalam pikiran polisi. Ratna menatap Tusman dengan mata bengkak, mencoba tegar. Nat, kamu yakin? Rudi masuk ruang itu? Kamu lihat sendiri? Tusman mengangguk cepat, tubuhnya gemetar. Yakin, Bu. Saya lihat sendiri. Kalau saya bohong, biar saya yang kena. Perwira polisi menarik napas panjang, wajahnya menegang. Ia menutup map laporan, lalu berdiri. Baik. Kita akan segera periksa guru BK itu. Nada suaranya tajam, penuh kewaspadaan. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, inilah saat ketika semua benang merah mulai menyatu. Kesaksian Tusman bukan sekadar cerita anak sekolah. Itu adalah pintu pertama yang terbuka menuju rahasia kelam di balik ruang BK. Sebuah pintu yang akan membawa kita pada kengerian yang tak terbayangkan, dan pada fakta bahwa apa yang dianggap sebagai ruang bimbingan, ternyata adalah ruang pengadilan maut. Sore itu, suasana sekolah berbeda. Biasanya lapangan kosong dipenuhi suara burung dan angin yang bermain-main dengan dedaunan, namun kini ada deru langkah polisi yang menginjak lantai semen dengan tegas. Ratna ikut berjalan di belakang, napasnya terengah, matanya menatap lurus ke arah satu pintu yang selama ini menghantui pikirannya, ruang BK. Guru-guru lain berdiri di teras ruang guru, wajah-wajah mereka campuran antara kaget, takut, dan pura-pura tidak tahu. Ada yang saling berbisik, ada pula yang memilih menunduk, enggan terlibat. Polisi langsung menuju ruang BK, mengetuk pintu keras-keras. Suara ketukan menggema di koridor, seperti palu hakim yang siap menjatuhkan vonis. Tak lama, pintu itu terbuka. Di sana berdirilah sosok yang selama ini ditakuti murid-murid. Pak BK, tinggi, besar, wajah dingin dengan sorot mata tajam yang sulit ditebak. Kemeja putihnya rapi, dasi sedikit miring, tapi ada sesuatu di wajahnya yang membuat bulu kuduk berdiri. Senyum tipis yang dipaksakan, seperti topeng yang hampir retak. Selamat sore, Pak. Kami dari kepolisian. Ada laporan terkait seorang siswa bernama Rudi. Bisa kami tanya? Suara polisi tegas. Pak BK mengangkat alis, pura-pura heran. Rudi? Anak itu? Saya tidak tahu, Pak. Saya memang memanggilnya sebentar, karena terlambat. Tapi setelah itu, dia pulang seperti biasa. Jawabannya lancar, terlalu lancar. Polisi menatapnya lekat. Ada saksi yang melihat Rudi masuk ke ruang ini. Tapi tidak pernah keluar. Apa Bapak bisa menjelaskan? Wajah Pak BK sedikit berubah. Senyum tipisnya menghilang, diganti dengan kerutan di dahi. Ia tertawa kecil, hambar. Ah, saksi anak-anak itu kadang suka berlebihan, Pak. Saya tidak ada urusan lagi dengan Rudi setelah jam sekolah. Namun bahasa tubuhnya berbeda. Jemarinya mengetuk meja pelan, berkeringat meski angin sore berembus. Matanya tak berani menatap langsung. Bau samar keluar dari balik pintu, campuran kayu lembab dan sesuatu yang asing, membuat salah satu polisi menutup hidung tanpa sadar. Ratna, yang berdiri tak jauh di belakang, tak tahan lagi. Ia berteriak, "Mana anak saya? Kau orang terakhir yang bersamanya. Katakan di mana dia." Suaranya memecah keheningan, membuat beberapa guru terlonjak. Polisi menahan Ratna agar tidak menerjang masuk. Salah satu petugas menatap guru BK itu lebih tajam. "Kami minta izin memeriksa ruangan ini. Ada keberatan?" Guru BK terdiam beberapa detik, matanya bergerak ke kiri, ke arah jendela, seolah sedang menghitung peluang untuk lari. Lalu ia menggeleng cepat. "Silakan, Pak. Tidak ada apa-apa di sini." Namun semakin ia berkata begitu, semakin mencurigakan. Ada getar halus di suaranya. Ada denyut saraf yang menegang di lehernya. Polisi tahu tanda-tanda itu, seseorang sedang menutup sesuatu. Mereka melangkah masuk, menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Meja rapi, lemari penuh map, kursi berbaris, papan motivasi tertempel di dinding. Sekilas tampak biasa. Tapi aroma yang menusuk hidung tidak bisa dibohongi. Bau besi, bau anyir, bercampur dengan debu. Salah satu polisi berbisik lirih pada rekannya, "Ini bau darah yang sudah lama kering." Guru BK berdiri kaku di pintu, matanya terus mengawasi. Polisi menatapnya lagi. "Pak,
Kami juga akan memeriksa sekitar sekolah, termasuk gudang belakang. Seketika wajahnya berubah pucat. Ia tersentak kecil, lalu buru-buru berkata, "Gudang belakang? Itu cuma tempat barang bekas. Tidak ada apa-apa." Nada suaranya meninggi, terburu-buru. Justru semakin menambah tanda tanya. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, disinilah benang merah semakin jelas. Gelagat mencurigakan itu bukan sekadar firasat Ratna, bukan sekadar gosip murid. Polisi kini punya alasan kuat untuk menggali lebih jauh. Karena setiap kata, setiap tatapan, dan setiap bau yang merambat dari balik pintu, adalah tanda bahwa kebenaran kelam sebentar lagi akan terbuka. Matahari hampir tenggelam ketika langkah para polisi beralih ke sisi paling sunyi dari sekolah, gudang belakang. Lokasinya terpisah dari bangunan utama, setengah tersembunyi di balik pohon jati tua yang menjulang dengan batang hitam legam. Bangunan itu kecil, berdinding bata merah yang cat putihnya sudah mengelupas, atap sengnya miring, sebagian ditumbuhi lumut hijau. Dari jauh, ia hanya terlihat seperti gudang barang rusak biasa. Tapi semakin dekat, hawa yang keluar dari sana membuat bulu kuduk berdiri. Ratna berjalan di belakang, tubuhnya gemetar, namun ia menolak berhenti. "Di sana, Pak? Di sana anak saya?" Suaranya pecah. Setengah berdoa agar jawabannya, "Tidak." Tapi hatinya tahu firasat buruk itu tak bisa ditolak lagi. Polisi mengangkat senter, menyinari pintu kayu yang berkarat. Papan penahan di atasnya hampir roboh, dan dari celah-celah kayu, lalat hitam beterbangan, mendengung bising, menyerbu wajah siapapun yang mendekat. Bau busuk menyergap begitu pintu disentuh. Bukan sekadar bau lembab atau tikus mati, ini bau yang jauh lebih menusuk, bau daging membusuk bercampur tanah basah. Ratna refleks menutup hidung dengan kerudungnya, matanya langsung berkaca-kaca. Salah seorang polisi berbisik lirih, "Ini bukan bau biasa. Saya pernah cium di TKP lain, ini bau bangkai manusia." Pintu didorong perlahan. Engselnya menjerit, suara, kreek, panjang mengiris udara. Sorotan senter menembus kegelapan di dalam. Tumpukan bangku kayu patah, kardus lembab, dan karung berdebu memenuhi hampir separuh ruangan. Tapi ada sesuatu di sudut, gundukan tanah yang tidak rata, basah, dan berwarna lebih gelap daripada lantai sekitarnya. Polisi menunduk, menyentuh permukaan tanah itu dengan sarung tangan. Lalat beterbangan lebih liar, suara dengungan mereka seperti jeritan kecil yang memenuhi telinga. Bau anyir semakin kuat, menusuk hingga ke kerongkongan, membuat beberapa orang terbatuk menahan mual. Ratna berpegangan pada dinding bata, tubuhnya hampir roboh. "Ya Tuhan," hanya itu yang bisa keluar dari bibirnya. "Segera panggil tim forensik," ujar salah satu polisi cepat, suaranya menegang. "Jangan biarkan siapapun keluar dari sekolah ini." Ucapannya tegas, penuh keyakinan bahwa mereka baru saja menemukan sesuatu yang selama ini dikubur bukan hanya di tanah, tapi juga dalam kebungkaman. Guru BK, yang sejak tadi berdiri agak jauh, tiba-tiba melangkah maju. "Tidak perlu digali, Pak. Itu hanya sampah. Hanya barang bekas." Nadanya terburu-buru, matanya liar, keringat membasahi pelipis meski sore itu angin sejuk berembus. Kata-kata itu justru seperti menambah bensin pada api kecurigaan. Polisi menatapnya tajam. "Kenapa Anda yang begitu cemas dengan gudang ini, Pak? Bukankah tadi Anda bilang hanya barang bekas? Kalau begitu, biarkan kami buktikan." Tak ada jawaban. Hanya wajah pucat, bibir bergetar, dan mata yang menolak menatap gundukan tanah itu. Ratna tak kuasa lagi. Ia menjerit, suaranya memecah udara, "Gali! Gali sekarang juga. Kalau anak saya ada di sana, biar saya lihat dengan mata saya sendiri." Tangisnya pecah, tubuhnya lunglai tapi suaranya lebih tajam dari pisau. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, inilah titik di mana semua rahasia mulai retak. Gudang belakang sekolah yang selama ini dianggap hanya tempat menyimpan bangku rusak, ternyata menyimpan lebih dari sekadar kayu dan debu. Di balik tanah yang bergunduk itu, tersembunyi jawaban yang akan mengubah segalanya. Dan ketika tanah itu nanti digali, bukan hanya kebenaran yang muncul, tapi juga jeritan masa lalu yang selama ini ditelan bumi. Malam turun dengan cepat. Lampu sorot polisi didirikan di sekitar gudang belakang,
menerangi tanah becek yang mengeluarkan aroma busuk menusuk hidung. Udara dingin tidak mampu menutupi bau itu, bau anyir, tajam, menempel di kulit dan merambat masuk ke tenggorokan. Ratna berdiri di ujung garis polisi, tubuhnya bergetar, matanya terpaku pada gundukan tanah yang akan segera dibuka. Suara cangkul pertama menancap ke tanah. Krep. Bunyi keras, tanah lembek terbuka, lalat beterbangan, dengungannya memekakkan telinga. Polisi lain menutup hidung dengan kain, sebagian menahan muntah. Setiap kali tanah tergali, bau itu semakin kuat, semakin jelas bahwa sesuatu yang tak seharusnya ada di sana sedang menunggu untuk terlihat. Beberapa menit kemudian, salah satu cangkul mengenai benda keras. Krep. Operatornya berhenti, menunduk, lalu menarik sesuatu yang terbungkus plastik hitam. Kantong itu robek di ujungnya, memperlihatkan kain seragam sekolah putih abu yang berlumur tanah dan noda coklat tua. Ratna menjerit histeris, suaranya menyalak ke langit malam. Itu baju anak saya. Itu baju Rudi. Ia meronta, hampir melompati garis polisi, namun dua petugas menahan tubuhnya yang gemetar. Polisi menggali lebih dalam. Kali ini bukan hanya satu kantong, tapi lebih banyak kantong plastik hitam, menumpuk, saling bertindihan. Bau busuk semakin pekat, membuat udara di gudang itu terasa seperti neraka kecil. Begitu salah satu kantong terbuka, terlihat tulang tangan manusia yang masih terbungkus sebagian daging membusuk. Lalat menyerbu keluar, ribuan jumlahnya, membuat orang-orang menjerit jijik. Seorang polisi berteriak lirih, "Astaga, ini bukan cuma satu korban. Ini puluhan." Dan benar. Satu demi satu, kantong mayat kecil diangkat. Ada seragam sekolah, ada sepatu lusuh, ada potongan rambut yang masih menempel di kulit kepala. Setiap kali kantong itu dibuka, setiap kali sebuah identitas murid terbongkar, suasana makin mencekam. Beberapa guru yang ikut menyaksikan menutup wajah, sebagian berteriak tak percaya, sebagian lagi diam kaku seolah lidahnya terpotong rasa bersalah. Ratna, dengan suara serak, memohon, tolong keluarkan semua, saya ingin tahu, saya ingin lihat Rudi saya." Air matanya jatuh deras, tubuhnya hampir roboh. Polisi mengangguk pelan. Mereka menemukan satu kantong yang lebih ringan. Saat dibuka, tergeletak di dalamnya sebuah baju seragam putih abu dengan nama bordir di saku dada, Rudi. Ratna menjerit, suaranya pecah menembus malam. Tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah, tangannya meraih kantong itu seolah ingin memeluknya. Jeritannya bercampur dengan bau busuk, menciptakan suasana yang membuat semua bulu kuduk berdiri. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, malam itu gudang sekolah bukan lagi sekadar tempat penyimpanan bangku rusak. Gudang itu berubah menjadi kuburan massal dengan 25 korban siswa. Mayat-mayat yang hilang, murid-murid yang dicari keluarganya, semuanya ternyata dikubur di sana, diam-diam, satu persatu. Dan yang lebih mengerikan, semua jejak menunjuk pada satu orang, guru BK yang berdiri tak jauh dari sana, tubuhnya kaku, wajahnya pucat, namun matanya justru penuh dengan sesuatu yang menyeramkan, kepuasan yang ia coba sembunyikan. Malam itu, udara di halaman sekolah berubah jadi beku. Lampu sorot polisi menerangi wajah pucat para saksi, termasuk para guru yang berdiri kaku, tak berani mendekat. Ratna masih menangis tersungkur, memeluk kantong plastik berisi seragam Rudi yang kini menjadi bukti. Di tengah semua itu, sosok guru BK berdiri, wajahnya pucat pasi, keringat bercucuran meski angin malam menusuk dingin. Polisi mengelilinginya. "Pak, Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan berencana terhadap siswa-siswa di sekolah ini," ujar seorang perwira dengan nada tajam. Guru BK tersenyum miring, senyum yang bukan meyakinkan, melainkan menakutkan. "Kalian tidak mengerti," katanya pelan, tapi jelas terdengar. "Mereka semua anak-anak nakal. Mereka butuh pelajaran. Mereka harus dihukum." Salah satu polisi menahan amarah. "Hukuman apa? Ini bukan mendidik, ini membantai. 25 anak jadi korban." "Bukan membantai," suaranya berubah, cepat, penuh emosi. "Aku membersihkan sekolah ini. Aku memberi mereka apa yang pantas mereka terima." Ratna menoleh, matanya merah basah, tangannya mengepal gemetar.
Ia berteriak dengan suara parau yang memecah udara, "Kalau mendidik, kenapa anakku tidak pernah pulang? Kenapa anakku ada di dalam tanah itu?" Jeritannya menusuk malam, membuat suasana semakin mencekam. Polisi melangkah lebih dekat. Guru BK tiba-tiba mundur, matanya liar mencari jalan kabur. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, lalu mencoba berlari ke arah pagar. Polisi langsung mengejar, langkah-langkah sepatu mereka menghantam tanah basah dengan suara keras. "Awas! Jangan biarkan dia lolos!" teriak seorang polisi. Kejar-kejaran singkat pecah di halaman sekolah. Guru BK berlari seperti orang kalap, dasinya terlepas, kemejanya kusut, wajahnya penuh keringat. Tapi tubuh besar itu akhirnya terpojok di dekat tembok tinggi. Polisi mengarahkan senjata, senter menyilaukan matanya. "Nyerah! Angkat tangan!" bentak seorang polisi. Guru BK berdiri kaku, bahunya naik turun menahan napas. Lalu ia tertawa keras, suara tawa serak yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kalian pikir kalian pahlawan? Tidak. Kalian semua terlambat. Mereka sudah jadi milikku. Aku sudah memakan sebagian dari mereka, darah mereka ada di tubuhku." Suasana seketika meledak. Ratna menutup telinganya, menjerit histeris. Polisi langsung menyerbu, membanting tubuh guru BK ke tanah. Teriakan liar bercampur tawa menyeramkan keluar dari mulutnya, sampai borgol besi akhirnya mengikat tangannya. Malam itu, kebenaran yang paling ditakuti akhirnya terucap langsung dari mulut pelaku, ruang BK bukan tempat bimbingan, tapi ruang kematian. Dan setiap korban yang masuk, tidak pernah keluar lagi sebagai murid. Mereka keluar sebagai mayat, terkubur diam-diam di gudang belakang. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, inilah puncak dari tragedi. Sang guru yang seharusnya mendidik, berubah menjadi algojo berdarah dingin. Dan pengakuannya sendiri membuat semua orang di sana tak lagi sanggup berdiri tenang. Karena malam itu, bukan hanya kebenaran yang terbongkar, tapi juga sisi tergelap manusia yang mengatasnamakan pendidikan untuk menutupi kebiadaban. Pagi berikutnya, halaman sekolah yang biasanya dipenuhi tawa anak-anak berubah menjadi lautan manusia. Wartawan berdesakan di depan gerbang, kamera mengarah pada spanduk besar bertuliskan, "Tempat kejahatan dilarang masuk." Polisi berjaga dengan wajah tegam, menghalau kerumunan yang penasaran. Bau busuk masih samar tercium dari gudang belakang meski sudah ditutup terpal hitam. Berita tentang guru BK pembunuh murid menyebar seperti api. Surat kabar menulis dengan huruf tebal, "Horor di sekolah, 25 siswa hilang, mayat dikubur di gudang." Stasiun televisi menayangkan liputan khusus, wajah Ratna yang menangis menjadi sorotan. Masyarakat terbelalak, sulit menerima kenyataan bahwa sekolah, tempat yang seharusnya jadi benteng masa depan, berubah menjadi ladang kematian. Guru-guru lain tertunduk malu, reputasi mereka hancur dalam sekejap. "Kami tidak tahu, sungguh tidak tahu," begitu pembelaan mereka. Tapi masyarakat tidak peduli. Bagi orang tua murid, semuanya bersalah karena membiarkan hal ini terjadi. Sekolah ditutup sementara, pintu-pintu kelas digembok, papan visi misi dilepas dari dinding. Seolah semua kata-kata tentang pendidikan, disiplin, dan akhlak hanyalah kebohongan besar. Para orang tua datang bergantian, mencari potongan seragam, sepatu, atau buku yang bisa dikenali dari tumpukan barang bukti. Jeritan dan tangis memenuhi udara. Seorang ayah jatuh pingsan setelah melihat jaket anaknya di kantong bukti. Seorang ibu meraung, memukul-mukul dada, memaki langit. Trauma itu tak hanya menghantam keluarga korban, tapi juga seluruh komunitas. Desa itu berubah jadi tempat duka massal. Ratna, dengan mata yang merah dan tubuh lemah, berdiri di sisi pagar. Ia memegang foto Rudi yang dibingkai seadanya, menatapnya lama, seolah berbicara dengan anaknya. "Nak, Mama sudah temukan kamu. Maaf, Mama terlambat." "Maaf, Nak," bisiknya lirih, menutup wajah dengan tangan gemetar. Di kantor polisi, guru BK resmi ditahan. Wajahnya terekam kamera, senyumnya tetap menghantui meski tangannya terborgol. Setiap kata yang ia ucapkan semalam, tentang menghukum, tentang membersihkan, menjadi mimpi buruk yang terus terulang di telinga masyarakat. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman,
Inilah dampak sosial dari sebuah kejahatan yang terbungkus rapi di balik seragam dan gelar seorang pendidik. Sekolah tak lagi dipercaya, anak-anak takut masuk kelas, dan setiap ruang BK di negeri ini tiba-tiba dipandang dengan curiga. Karena ketika kebenaran terungkap, luka itu tidak hanya melanda keluarga korban, tapi juga mengguncang kepercayaan sebuah generasi. Matahari senja menurunkan cahaya merah darah di atas atap sekolah yang kini sunyi. Gudang belakang sudah digaris polisi, tapi bau busuk masih tertinggal, menempel di udara, menempel di ingatan semua orang yang pernah menginjakkan kaki di sana. Ratna duduk di kursi bambu depan rumahnya, menatap foto Rudi yang ia letakkan di pangkuan. Wajah anaknya tersenyum di dalam bingkai, senyum yang tak akan pernah bisa ia lihat lagi secara nyata. Di luar sana, desa masih berguncang oleh tragedi ini. Orang tua semakin protektif terhadap anak-anak mereka. Murid-murid yang selamat trauma setiap kali melihat ruang BK. Sebagian dari mereka bahkan menolak kembali ke sekolah, memilih belajar di rumah karena ketakutan yang membekas begitu dalam. Guru BK yang dulu dikenal tegas kini tercatat dalam sejarah sebagai algojo berdarah dingin. Sosok yang seharusnya membimbing justru merenggut masa depan. Di balik setiap korban yang ia habisi, ada mimpi yang hancur, ada keluarga yang kehilangan cahaya. 25 nyawa terkubur, 25 masa depan lenyap, 25 keluarga menanggung luka yang tak akan pernah sembuh. Ratna masih terisak, tapi di sela tangisnya ada ketegasan baru, tidak boleh ada lagi anak yang hilang tanpa suara. Tidak boleh ada lagi orang tua yang menunggu di depan pintu, hanya untuk mendapati anaknya tak akan pernah kembali. Kata-kata itu menyebar di telinga warga, menjadi pengingat pahit bahwa pengawasan dan keberanian untuk bersuara lebih penting daripada membiarkan ketakutan menguasai. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, inilah pelajaran besar yang bisa kita ambil. Kekuasaan yang disalahgunakan akan berakhir dengan kehancuran. Seorang guru yang mestinya mendidik, ketika lupa pada batas kemanusiaan, berubah menjadi monster. Dan monster itu tumbuh karena lingkungan membiarkannya, karena suara-suara kecil dibungkam oleh rasa takut. Maka, waspadalah. Jangan pernah diam ketika ada kejanggalan. Jangan pernah menganggap remeh tanda-tanda kecil. Karena seringkali, tragedi besar lahir dari hal-hal kecil yang dibiarkan. Akhir kata, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar kami bisa menghadirkan kisah nyata penuh pelajaran moral. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar angka 1 jika kalian merinding mendengar kisah ini, atau angka 2 jika kalian ingin lebih banyak kisah mengerikan lainnya kami ungkap. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman. Ingat, di balik senyum yang tampak biasa, bisa saja tersimpan rahasia yang paling kelam. Pakupin Disclaimer. Konten ini adalah rekayasa dramatik dan fiksi naratif yang dibuat untuk hiburan, edukasi, serta pengambilan hikmah. Semua nama, tokoh, lokasi, instansi, kejadian, maupun angka yang disebutkan hanyalah ilustrasi semata. Kesamaan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan dunia nyata adalah kebetulan. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun.